Fa arada huna ay yurida ma yadullu ala dzalika minal kitabi was sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan surah Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan bahwasanya inilah dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghilangkan serta meniadakan sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah di dalam Alkitab, dan juga nanti disampaikan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil yang menyampaikan tentang sifat-sifat Allah itu, yang nanti kaidahnya yang sebagaimana kami sampaikan di awal, ya tidak boleh ta'til, tidak boleh takyif, tidak boleh ya tashbih. Jamaah yang dirahmati Allah, itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ikhlas untuk mengawali dalil-dalil tentang keabsahan sifat Allah Subhanahu wa taala, juga menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan kembali setelah kematian kita. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berpagi-pagi dalam kebaikan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan berjalan ke rumah Allah Subhanahu wa taala di malam yang gelap. Basyiru al-masya'ina fi dhalam ila al-masjidi binurit tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mereka yang bergelap-gelap menuju masjid untuk salat berjamaah di subuh hari, binurit tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan majelis kita Al-Aqidah Al-Wasithiyah Imam Ibnu Taimiyah. Setelah kita menyelesaikan bab muqaddimah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, penjabaran dan juga cara
kita mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampailah kita pada al-qismul awal, pembahasan yang pertama. Jadi ya, muqaddimah yang kemarin-kemarin itu ataupun majelis yang sudah beberapa kali kita ya sampaikan, baru masuk di muqaddimahnya. Di sini beliau penulis kitab ya, Syekh Shalih Fauzan ya, menyampaikan bahwasanya kita masuk kepada al-qismul awal, bab yang pertama, al-istidlalu ala itsbati asma'illahi wa sifatihi minal Qur'ani al-Karim. Ya, di sini beliau menghimpun ya dalil-dalil yang menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an Al-Karim. Al-jam'u bainan nafyi wal itsbat fi wa sifatillahi fi wasfihi ta'ala. Kemudian kata beliau bahwa al-jam'u bainan nafyi wal itsbat, dalil ini ya menjamak ataupun mengumpulkan antara an-nafyu ya, peniadaan terhadap sifat-sifat selain sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-itsbat ya, penetapan tentang sifat yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Diawali oleh matan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam matannya, mari kita baca. Wa qad dakhala fi hadhil jumlah ma wasafa Allah bihi nafsahu fi suratil Ikhlas allati ta'dilu thulutsal Qur'an. Di dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, terkhusus di dalam surah Al-Ikhlas, allati ta'dilu thulutsal Qur'an, yang mana Al-Ikhlas itu disifati juga nama lainnya ta'dilu thulutsal Qur'an. Haitsu yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Imam Ibnu Taimiyah mengawali atau membuktikan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada penetapan, yang juga di dalamnya ada an-nafyu ya, menghilangkan apa-apa yang tidak cocok dan tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala, menggunakan dalil surat yang begitu masyhur, yang sangat kita kenal, yaitu adalah surah Al-Ikhlas. Mari kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafyi wal itsbat. Fa arada huna ay yurida ma yadullu ala dzalika minal kitabi was sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan surah Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan bahwasanya inilah dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghilangkan serta meniadakan sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah di dalam Alkitab, dan juga nanti disampaikan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil yang menyampaikan tentang sifat-sifat Allah itu, yang nanti kaidahnya yang sebagaimana kami sampaikan di awal, ya tidak boleh ta'til, tidak boleh takyif, tidak boleh ya tashbih. Jamaah yang dirahmati Allah, itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ikhlas untuk mengawali dalil-dalil tentang keabsahan sifat Allah Subhanahu wa taala, juga menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Li fadliha wa summiyat bidzalika ya. Kemudian ya, diawali dengan surah Al-Ikhlas juga. Mengapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Li fadliha, karena keutamaan yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas ini. Wa summiyat bidzalika, dan juga dinamakan dengan Al-Ikhlas li'annaha akhlasat fi sifatillahi ya, dinamakan surat Al-Ikhlas karena akhlasat ya, menghimpun fi sifatillah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annaha tukhallisu qari'aha minasyirki. Kemudian dinamakan surah Al-Ikhlas juga li'annaha tukhallis. Ini ya rahasia di balik penamaan Allah Subhanahu wa taala surah ini dengan surah Al-Ikhlas. Wa li'annaha tukhallisu qari'aha minasyirki.
karena menyelamatkan bagi pembacanya dari kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan yang Maha Esa, yang dirahmati Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini alasan ataupun makna yang terkandung dalam kalimat Al-Ikhlas yang menjadi nama surah ini, yang dirahmati Allah. Kalau kita geser kepada ulumul Quran, maka akan didapati penamaan-penamaan Al-Quran itu atau penamaan-penamaan surat di dalam Al-Quran itu namanya tauqifiyah ataupun ya bersifat paten dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Syekh Saleh Manna Qattan menjelaskan dalam kitabnya Dirasat fi Ulumil Quran. Jadi kalau kita bertanya, jadi siapa yang memberikan nama surat Al-Ikhlas? Siapa yang memberikan nama surah Al-Baqarah? Ternyata kata beliau tauqifiyah. Surat ini, ya penamaan surat ini adalah tauqifiyah, paten dari Allah Subhanahu wa taala. Tartib suarnya juga ataupun peletakan ayat-ayatnya, peletakan juz-juznya itu pun sudah tauqifiyah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qauluhu allati ta'dilu thulutsal Qur'an. Jamaah rahimakumullah, ternyata surah Al-Ikhlas ini juga memiliki keutamaan ta'dilu thulutsal Qur'an, yang sama dengan sepertiga ya Al-Qur'an. Ya. Kandungannya ya, itu setara dengan sepertiga daripada Al-Qur'an. Ai tusawihi, atau sama. Wa dzalika lianna ma'ani al-Quran thalathatu anwa. Ya, mengapa surah Al-Ikhlas ini dikatakan ataupun dinilai sebagai, atau kandungannya dinilai setara dengan sepertiga daripada Al-Quran? Lianna ma'ani al-Quran thalathatu anwa, karena makna di dalam Al-Quran itu, yang terkandung di dalam Al-Quran itu ada tiga hal. Yang pertama tauhid, kemudian qasas, kemudian ahkam. Yang pertama adalah tauhid, pengesaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qasas, kemudian kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah Musa, kemudian kisahnya Khidir, kemudian kisahnya Ashabul Kahfi, Zulqarnain, kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Itu adalah sepertiga daripada isi dan kandungan Al-Qur'an. Kemudian wa ahkam, ya hukum-hukum yang berkaitan tentang ya ibadah keseharian kita, ya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surah Al-Ikhlas itu menempati tauhid, yaitu pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya surat yang pendek ini sudah setara, kandungannya surat yang pendek ini sudah setara dengan sepertiga daripada Al-Qur'an. Wa hadhihi surah fiha sifatur rahman, dan surat ini kata Syekh Shalih Fauzan mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fahiya fi at-tauhid wahdah. Kemudian surah Al-Ikhlas ini mengandung tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasarat ta'dilu thulutsal Qur'an, maka itulah ya ia disebut sebagai kandungannya mengandung sepertiga daripada Al-Qur'an. Waddalilu ala anna hadhihi surah ta'dilu thulutsal Qur'an ma rawahul Bukhari. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menyampaikan apa dalil yang mengatakan bahwasanya surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga, kandungannya sama setara dengan Al-Qur'an, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama itu setiap kali ya mengatakan sesuatu kemudian menetapkan sesuatu, maka diperlukan dalil, karena apa yang berkaitan dengan ya apa yang berkaitan dengan keyakinan jamaah yang dirahmati Allah, apa yang berkaitan ya dengan tauhid, dengan akidah, itu diperlukan dalil. Jadi orang tidak bisa seenaknya berkata oh begini dan begitu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang yang gaib. Makanya diperlukan dalil ya, karena ini berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah, kemudian berkaitan tentang iman kita kepada Rasulullah dan hal-hal yang gaib. Maka diperlukan dalil dalam setiap ya keyakinan-keyakinan tersebut yang dirahmati Allah. Maka para jamaah harusnya ketika ya
ketika melihat di Facebook ataupun di YouTube ataupun di platform lainnya, ketika ada seorang yang mengatakan, oh saya bisa berbicara dengan semut, oh saya bisa, itu harusnya dibangun dengan dalil, jamaah yang dirahmati Allah, begitu. Oh saya bisa ya berbicara dengan Khidir, oh saya bisa ya langsung ya menghubungi ya Allah Subhanahu wa taala, oh saya bisa langsung menyuruh malaikat penjaga kubur untuk tidak menanyakan kepada saya. Kan ada seperti itu ya, orang-orang dan pengikutnya banyak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh saya ya bisa langsung berkomunikasi dengannya, oh saya begini dan begitu, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau nanti ya pengikut saya ya ditanya oleh malaikat ya penjaga kubur di dalam kuburnya, man rabbuka, panggil nama saya. Kan ada yang seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan itu tidak bisa hanya dikatakan oh menurut saya, tidak, tapi harus dibangun atas dalil, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalil itu harus mutawatir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dalam pernyataan-pernyataan para ahli ilmi yang lain itu boleh keyakinan itu dibangun atas hadis ahad, tetapi itu di dalamnya mengandung khilaf. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sesuatu itu viral, kemudian banyak pengikutnya, juga banyak yang nonton, kita yang sudah paham tentang ya akidah itu harus dibangun di atas dalil, kemudian akidah itu dibangun di atas ayat Al-Qur'an dan sunnah, maka kita tidak bingung. Mungkin kita akan menertawakan, oh ada ya orang yang bisa berbicara dengan semut, oh ada ya orang yang bisa ya yang bisa mendekte malaikat mungkar dan nakir ataupun malaikat penjaga kubur, begitu. Karena ia mengatakan kepada pengikutnya, nanti kalau ditanya sebut nama saya, enak sekali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ditanya man rabbuka, sebut nama saya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih ngaco lagi jamaah yang dirahmati Allah ya, ketika dia mengatakan, akhirnya pengikutnya lebih ngaco lagi jamaah yang dirahmati Allah, begitu. Kalau ditanya ini sebut Pancasila, begitu jamaah yang dirahmati Allah. Ini enggak matching jamaah yang dirahmati Allah, begitu. Padahal Rasulullah SAW sudah ya membimbing kita, kalau disebut ya ditanya man rabbuka, qul Allahu rabbi, begitu hadisnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa sembarangan. Ya kalau kita bisa sembarangan, nanti orang akan berbicara ya seenaknya tentang akidah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini tentang keyakinan kita terhadap yang gaib, kita hanya diberikan ataupun Rasulullah hanya diberikan ilmu sedikit, dan Rasulullah pun ya tidak tahu kecuali dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata sa'ah oleh malaikat Jibril di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, di dalam hadis yang kedua kalau tidak salah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wahai Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib, karena Nabi Muhammad juga butuh kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dijawabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-sa'il bi'alami minal mas'ul, kata Rasulullah, yang bertanya itu lebih tahu dan lebih paham tentang yang lebih paham dan lebih tahu daripada yang ditanya. Atau kata Rasulullah, kamu itu wahai Jibril lebih paham ya dibanding saya, ya engkau dibanding saya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akan aku berikan ataupun akan aku kabarkan kepada engkau tanda-tandanya saja, ataupun hari apa saya tidak tahu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak tahu, apalagi kita sebagai manusia biasa. Maka kemarin sempat viral juga di Facebook, jemaah yang dirahmati Allah, di Twitter juga rame-rame tanggal 30 Juni atau tanggal 29 Juni ada peneliti dari India itu mengatakan bahwasanya akan terjadi hari kiamat tanggal 30 atau 29 Juni 2024, jemaah yang dirahmati Allah. Dan ternyata sudah lewat, ini tanggal berapa sekarang ya? Ini sudah ya tanggal 4 atau tanggal 4, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu pernah kiamat katanya 2020, kemudian kiamat tahun berapa lagi. Jadi ya ternyata tidak terjadi, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu juga mengatakan dukhon akan terjadi di tahun 2020 begitu, sehingga itu adalah menjelang hari kiamat begitu. Tapi ternyata tidak terjadi, karena memang Allah yang tahu, tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebenarnya ya kita ini sudah lolos dari beberapa jadwal hari kiamat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2024 ya, 2020, dulu juga ada tahun 2000 dan lain sebagainya. Makanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
ya bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad, ya, bahwasanya seorang laki-laki mendengar temannya itu membaca qul huwallahu ahad, yuraddiduha, kemudian dia diulang-ulang qul huwallahu ahad itu. Lantas falamma asbaha ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika pagi hari, ya, karena penasaran, kenapa kok teman saya ini mengulang-ulang qul huwallahu ahad. Kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara lahu dzalika wa kana ar-rajulu yataqalluha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi malam saya mendapati teman saya itu mengulang-ulang membaca qul huwallahu ahad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya, ya, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya surat itu, ya, setara maknanya dengan, atau setara kandungannya dengan sepertiga daripada Al-Quran, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam hadis yang lain ketika Ali bin Abi Thalib dan para sahabat juga, ya, disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan untuk menghatamkan Al-Quran. Para sahabat menghatamkan Al-Quran, yang dirahmati Allah, dibaca oleh para sahabat. Kemudian Ali bin Abi Thalib hanya membaca 3 kali daripada surah Al-Quran itu. Kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kok cepat sekali selesainya? Kemudian, innaha la ta'dilu thulutsal Quran, wahai Rasulullah, begitu kan, ya, engkau mengatakan bahwasanya surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga, maka dibaca 3 kali sudah sama kandungannya dengan, ya, seluruhnya di dalam isi Al-Quran. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imamul Qayyim, ya, dan hadis ini dikomentari oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada Imam Ibnu Taimiyah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terdapat dalam tafsir Ibnu Qayyim, ya. Apa kata beliau? Wal ahaditsu biqauniha ta'dilu thulutsal Qur'an takadu tablughu mablaghat tawaturi, ya. Kata beliau, Imam Ibnu Qayyim mengomentari hadis yang tadi itu, dan hadis-hadis yang berbicara tentang fadilah serta keutamaan surah Al-Ikhlas itu banyak sekali, jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan dari saking banyaknya hadis-hadis yang berbicara tentang sepertiga Al-Quran ataupun Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran, itu sampai derajat mutawatir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu apa itu hadis mutawatir. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, ya, hadis mutawatir itu adalah hadis yang paling kuat derajatnya ketika dijadikan landasan dalil ataupun dijadikan landasan hukum. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu sebagaimana disampaikan oleh di dalam kitab Ulumul Quran, di situ, ya, ma rawahu jama'atun an jama'atin fi kulli tabaqatis sanadi yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhibi. Yang dirahmati Allah. Mengapa hadis mutawatir itu dijadikan atau dinamakan ataupun dikategorikan sebagai hadis yang paling kuat di dalam pendalilan ataupun apabila dijadikan sandaran hukum? Jamaah rahimakumullah, karena pengertian daripada hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan jama'atun an jama'atin, orang banyak, kemudian generasi setelahnya juga meriwayatkan dari generasi atasnya, itu adalah orang banyak juga, jamaah yang dirahmati Allah. Maksudnya adalah para sahabat, ya, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini tidak hanya satu orang, banyak orang, puluhan orang sahabat banyak yang mendengar hadis ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sampai pada era tabi'in, hadis ini diriwayatkan oleh para tabi'in, muridnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para tabi'in banyak yang meriwayatkan hadis ini. Sampai kepada tabi'ut tabi'in juga banyak yang meriwayatkan hadis ini. Maka kata para
ulama di dalam ilmu hadis itu disampaikan wa kathratuhum ya yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhibi ya, dan banyaknya yang meriwayatkan hadis ini, perawi-perawi ini dari saking banyaknya maka tidak mungkin banyak orang ini bersepakat ataupun bersekongkol dalam kebohongan dalam membikin ataupun meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalkan ya di dalam masjid ini kan banyak ini pada pagi hari ini. Jadi meriwayatkan ya banyak orang mendengar banyak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pendengaran ya itu juga berbeda. Kualitas para perawi-perawi hadis itu juga berbeda jamaah yang dirahmati Allah. Tidak lantas semuanya menjadi kuat. Ada yang hadisnya lemah karena dia ya hafalannya buruk jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang hadisnya lemah karena dia suka lupa jamaah yang dirahmati Allah. Atau ada yang hadisnya lemah karena ketika majelis hadis dia ngantuk misalkan, atau dia tidur misalkan jamaah yang dirahmati Allah, sehingga kualitas hadisnya itu tidak sekuat mereka yang bangun ataupun mereka yang menyimak baik ataupun mereka yang menyimak dengan seksama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ada hadis mutawatir ya, kemudian nanti ada hadis sahih, kemudian ada hadis ahad dan lain sebagainya. Maka hadis mutawatir ini hadis yang kuat ya dalam segi periwayatan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya yang meriwayatkan, kemudian periwayatnya ini juga dari kalangan 3 generasi utama sampai kepada para pengumpul ataupun penghimpun hadis jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi kita juga pernah mendengar tentang hadis sahih. Katanya hadis sahih itu adalah hadis yang paling kuat apabila dijadikan landasan sebuah hukum jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya kita katakan bahwasanya hadis sahih itu memiliki pengertian ya marawahu ya sahibud dhabat jamaah yang dirahmati Allah. Hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang kuat hafalannya. Begitu, orang yang baik hafalannya, tidak mudah lupa, kemudian dia juga tidak terkenal sebagai orang yang bermudah-mudahan dalam agama. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita simpulkan bahwasanya hadis mutawatir itu hadis yang paling kuat ya apabila dijadikan landasan hukum, apabila ditinjau dari banyak atau sedikitnya yang meriwayatkan hadis tersebut ya. Adapun hadis sahih, iya dia juga adalah hadis yang paling kuat apabila dijadikan landasan hukum di dalam Islam, tetapi apabila ditinjau dari kuat atau tidak kuatnya hafalan perawi tersebut jamaah yang dirahmati Allah. Maka di bawah hadis mutawatir itu grade-nya ada namanya hadis ahad. Di bawah hadis sahih itu ya juga ada yang dinamakan dengan hadis hasan atau sahih li ghairihi, hasan li dzatihi ya, hasan li ghairihi jamaah yang dirahmati Allah, tergantung ya bagaimana kondisi para perawi hadis itu ya. Kalau orangnya hafalannya buruk, kemudian ataupun perawinya itu hafalannya tidak kuat, atau saat meriwayatkan hadis dia tidak sempurna kondisinya, atau saat meriwayatkan hadis dia dalam kondisi ya tidak semangat barangkali, ataupun tidak menyimak dengan seksama, ataupun tidak bertemu langsung, ataupun tidur bahkan ngantuk ketika majelis hadis, maka hadisnya akan menjadi hadis yang lebih lemah dibandingkan hadis sahih ataupun hadis mutawatir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haitsu yaqulu Allahu sya'nu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul. Mengapa Allah mengatakan qul jamaah yang dirahmati Allah? Yang mengawali dengan kalimat qul ya dalilun ala annal Qur'an kalamullah. Ini menjadikan dalil bahwasanya ya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perkataan manusia, karena Allah yang menyuruh kepada Rasulullah dengan kalimat qul. Jadi firman Allah itu ya diawali dengan kalimat qul, katakanlah wahai Muhammad. Dan ini menjadikan bahwasanya Al-Quran itu bukan firman ataupun kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena idlau kana kalamu Muhammadin au ghairihi lam yaqul qul, ya yang dirahmati Allah. Karena apabila ya itu adalah perkataan Rasulullah atau firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka Allah tidak akan mengatakan qul ya.
tidak akan mengatakan atau tidak akan menyuruh Nabi Muhammad untuk bersaksi ataupun yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada redaksi lain yang dibikin ataupun dilafalkan oleh Rasulullah. Tapi ternyata ini dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimat qul itu menandakan Allah yang menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melafalkan qul huwallahu ahad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu untuk mengawali bab yang pertama tentang dalil itsbat, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala atau menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, juga menafyi, meniadakan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan qul huwallahu ahad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.